Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melaksanakan, kita boleh melakukan ibadah kita meski secara online, tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Bahwa hanya Dialah yang layak kita sembah. Bahwa hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Angkat pujian kita yang berkata, besarlah dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi kita katakan pujian ini, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah Tuhan, layak sekali lagi katakan layak disembah, layak disembah. Mari bersyukur, mari naikkan syukur kami sembah, kami menyembah Allah yang mulia. Oh, dibagi ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Allah yang Allah yang
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi genaplah, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami, bahwa Engkau Allah sendiri yang layak kami agungkan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bersorak-sorai atas nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya sapa kembali, shalom. Mari kita memuji Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian kita yang berkata, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Kita terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita katakan pujian kita yang berkata, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji
Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melihat karya-Mu yang sungguh luar biasa, pengorbanan yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita ulangi lagu dari Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu yang indah. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidup.
segalanya, Kaulah segala. Amin ya Tuhan. Di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Ini hati kami buka untuk kebenaran firman-Mu bisa masuk di dalam kehidupan kami. Kiranya kebenaran firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukan, kami mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan untuk kami hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kami sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan sebuah kisah. Ada dua orang, yaitu Mukidi dan Tono, yang pada saat itu dia sedang berbaring atau duduk-duduk santai di bawah pohon kenari. Pada waktu itu karena angin bertiup sangat sepoi-sepoi, Mukidi dan Tono akhirnya dia mulai mengantuk. Dan apa yang terjadi waktu mereka sudah mengantuk, khususnya Mukidi udah mulai mau tidur pulas, tiba-tiba dia kejatuhan buah kenari, kena kepalanya tuk. Langsung akhirnya dia lagi mau tidur pulas, padahal tiba-tiba dia ketiban atau kena kejatuhan buah kenari, dan akhirnya dia bangun, gak jadi lagi tidur. Dalam keadaan saat itu Mukidi sedikit mengeluh. Dia bilang bahwa lagi enak tidur, mau pulas, kejatuhan buah kenari. Tono yang bersama dengan dia pada saat itu, Tono bilang, bersyukur masih kejatuhan biji kenari. Coba seandainya pohonnya pohon semangka, atau pohon durian, atau pohon yang lain yang buahnya besar, mungkin bukan hanya kepentok doang, tetapi mungkin bisa bonyok atau kepala bisa berdarah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kisah sederhana antara Mukidi dan Tono menyeberangkan kita bahwa dalam hidup kita sehari-hari, Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana di mana kita bisa melihat dan merasakan bahwa Allah sebagai pribadi yang maha kuasa, maha adil, dan maha baik. Mengapa demikian? Contohnya seperti tadi kisahnya Mukidi dan Tono. Disebut maha kuasa, Allah sudah melihat bahwa ketika kita lihat buah semangka yang begitu besar, pohonnya kecil, merambat di tanah. Tetapi bertolak belakang dengan pohon kenari yang begitu besar, tapi buahnya kecil. Allah dalam kemahakuasaannya sudah atur. Mungkin kita bertanya, kenapa nggak pohon kenari yang besar, buahnya besar seperti semangka? Atau pohon semangka yang ditanam kecil, buahnya kecil seperti kenari? Dalam pemikiran manusia kita bertanya demikian. Tetapi sesungguhnya Allah dalam kemahakuasaannya sudah mengatur semuanya. Dan lepas lanjut lagi, yang kedua kita bisa melihat Allah yang maha adil, di mana adil dia mengatur semuanya
dalam sepengetahuan, dalam sepengaturannya. Buah semangka yang besar, pohonnya kecil. Buah kenari yang pohonnya besar, tapi buahnya kecil. Kebalikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan sudah atur semuanya, dan Dia maha adil dan menciptakan segala sesuatu dengan alasan tertentu. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, dengan alasan tertentu. Dan Dia punya alasan, kenapa semangka kok seperti itu? Kenapa pohon kenari sangat besar, buahnya kecil? Ada alasan di balik Allah menciptakan semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas daripada semua itu, kita mau belajar. Mungkin kita pada bulan ini kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Pada Ibu Sarah pernah membahas tentang Allah yang Maha Kuasa. Padamu juga membahas tentang Allah, ada juga Allah Maha Kudus. Dan saat ini saya akan membahas tentang Allah yang Maha Adil, atau Allah itu Maha Adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang keadilan Allah, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian atau definisi daripada keadilan. Secara umum, keadilan merupakan keadaan di mana semua pihak mendapatkan apa yang pantas dan diperlakukan sama. Perhatikan baik-baik, mendapatkan apa yang pantas dan mendapat perlakuan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa minggu lalu, kurang lebih 2 atau 3 minggu lalu, saya pernah khotbah tentang perumpamaan talenta. Di mana dalam perumpamaan talenta, ya, ada dibagi 5, ada yang dipercayakan 3, ada yang dipercayakan 1. Pada dasarnya adalah dipercayakan sesuai dengan kesanggupan. Dan saya pernah jelaskan pada khotbah waktu itu, di dalam hidup ini ada sesuatu dikatakan adil bila mendapatkan jumlah yang sama. Yang kedua, sesuatu dikatakan adil apabila mendapatkan kepuasan yang sama. Kalau mendapatkan jumlah yang sama, contohnya kalau saya mendapatkan hadiah, misalnya mendapatkan bantuan, misalnya hadiah misalnya 5 juta, maka orang lain juga mendapatkan 5 juta. Atau mungkin saya mendapatkan sarapan 1 piring nasi goreng, orang lain juga mendapatkan sarapan 1 piring nasi goreng. Jumlahnya sama. Yang kedua, keadilan bisa dilihat dari sisi kepuasan. Meskipun jumlahnya tidak sama. Contoh, untuk saya bisa puas atau kenyang makan nasi goreng, mungkin saya butuh 1 piring yang cukup penuh. Tetapi bagi seorang anak kecil, cukup 1 piring kecil. Tetapi bagi kuli bangunan, makan nasi goreng untuk supaya dia bisa kuat sepanjang hari dia bekerja, dia butuh 2 piring. Jumlahnya beda, tapi tujuannya sama, supaya semuanya bisa kenyang. Itu juga disebut sebagai keadilan. Seperti pengertian yang tadi saya jelaskan di awal secara umum, sesuatu dikatakan adil apabila mendapatkan yang pantas. Atau juga sesuai dikatakan adil apabila mendapatkan perlakuan sama. Jadi keadilan bisa dilihat secara jumlah yang sama atau secara tujuan atau kepuasan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut juga. Ada beberapa pendapat tokoh-tokoh dunia mengenai keadilan. Yang pertama, seseorang bernama Eleanor Roosevelt, dia mengatakan bahwa keadilan tidak bisa dilihat satu sisi saja. Keadilan tidak bisa dilihat satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya. Roosevelt sudah menjelaskan bahwa keadilan itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kalau Bapak Ibu punya mata uang, baik itu yang kertas atau koin, sebelah kiri ada gambarnya, sebelah kanan ada. Keadilan seperti halnya demikian, tidak memihak kepada satu pihak, satu sisi, tetapi semuanya. Sehingga ketika suatu keputusan diambil, tidak ada yang merugikan pihak manapun. Yang kedua, seseorang bernama Martin Luther King Jr., dia melihat keadilan dari sisi hukum. Baginya adalah hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Jadi bagi Martin Luther King Jr., sebuah hukum
bisa dikatakan menjadi hukum, menjadi sebuah hukum yang berlaku apabila itu menjadi hukum yang adil. Adil bagi semua orang. Yang ketiga, seseorang bernama Albert Camus mengatakan, jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kalau gagal dalam memperdamaikan keadilan, gagal dalam memperdamaikan kebebasan, artinya kita gagal dalam segala hal. Yang terakhir, seseorang bernama Purwadaminta menuliskan bahwa keadilan itu tidak boleh atau tidak berat sebelah, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya keadilan yaitu menguntungkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan tidak karena kedekatan sama seseorang atau mungkin karena satu faktor, tetapi mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat, bagaimana kasusnya, dan diputuskan seadil-adilnya tanpa merugikan pihak manapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pendapat tokoh. Dan kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang keadilan. Dan juga yang terpenting, bagaimana sih keadilan Allah yang kita pahami. Bagaimana wujud daripada keadilan Allah? Kita mungkin mengetahui Allah itu adil, tetapi wujudnya seperti apa? Mari kita belajar sama-sama. Kita membuka Alkitab kita. Dulu kita belajar di dalam Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 14. Ulangan 32 ayat 1 sampai 14. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca ini bersama-sama. Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 14 dengan perikop nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Kelilingnya dia akan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali mengoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras.
dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 14. Kalau kita melihat perikop ini, perikop yang kita baca merupakan bagian, merupakan nyanyian Musa kepada Allah. Nyanyian Musa kepada Allah, di mana di dalam nyanyiannya Musa bersaksi atau menceritakan siapakah Allah, siapakah pribadi Allah, khususnya dalam karya Allah, apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Musa sedang mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana banyaknya perbuatan Allah dalam kehidupan mereka sepanjang mereka berada di padang gurun. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bagi Musa menjelaskan bahwa Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu benar, dan juga dapat diandalkan. Allah itu setia kenapa? Dia memimpin bangsa Israel dari awal, bahkan dari Mesir, keluar dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian. Allah itu adil. Kenapa adil? Dia memiliki hukum perjanjian dengan bangsa Israel. Barang siapa yang taat, dia akan diberkati. Yang tidak taat akan dihukum atau binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat juga bagaimana pada saat itu, ya, Musa menyanyikan kemahakuasaan Allah. Musa menyanyikan tentang bagaimana pekerjaan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa sedang menceritakan tentang mengingatkan kembali, sedang mereview apa yang Allah kerjakan atas bangsa Israel, kalau melihat kepada perjalanan bangsa Israel, mereka bukan taat kepada Allah, justru sebaliknya. Buktinya apa? Ada banyak bangsa Israel, ada banyak mereka yang mati di padang gurun. Bahkan yang bisa masuk ke tanah perjanjian hanyalah generasi kedua. Generasi kedua itu adalah generasi yang lahir di padang gurun. Ya, kalau generasi pertama mereka yang pergi dari perbudakan Mesir. Ya, generasi kedua yang masuk ke dalam tanah perjanjian, generasi kedua ditambah Yosua dan Kaleb. Artinya apa? Ada banyak, bisa dibilang hampir semuanya kecuali Yosua dan Kaleb. Hampir semua generasi pertama tidak memasuki tanah perjanjian. Ada banyak hal, mungkin karena mereka juga faktor usia, tetapi yang pastinya karena mereka tidak taat kepada Allah dan mereka mati di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di mana Allah yang begitu setia, Allah yang begitu adil, Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang memelihara bangsa Israel, tetapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari bangsa Israel. Allah sudah cukup baik, Allah sudah cukup setia, Allah sudah memelihara, sudah banyak dilakukan oleh Allah. Tetapi seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Perbuatan Allah yang begitu besar ternyata dibalas oleh ketidakpercayaan bangsa Israel. Itulah yang menjadi masalah. Ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Ketika kita membaca perikop Ulangan pasal 32, kita melihat Musa sedang mengingatkan kembali tentang keadilan Allah. Khususnya ada banyak kita melihat keadilan Allah. Keadilan bagaimana? Saya ingin menjelaskan dulu. Bangsa Israel sebelum mereka bebas dari Mesir, mereka adalah budak. Ketika mereka merdeka, mereka bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi mereka diangkat menjadi bangsa pilihan Allah. Ketika bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, artinya bukan secara status saja, tetapi juga meliputi gaya hidup, standar hidup, dan semuanya yang mereka miliki sesuai dengan standarnya Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana tadi saya jelaskan bahwa bangsa Israel
mereka sudah menjadi bangsa pilihan Allah, mereka seharusnya memiliki hidup sesuai dengan standarnya Allah, tetapi tidak demikian. Mereka justru tidak taat, dan tidak sedikit, bahkan saya mau katakan hampir semua, mati di padang gurun. Saudara, ini kasih Tuhan. Di sini kita bisa melihat Allah itu adalah adil. Adil dalam artian di sini adalah tegas. Tegas, tidak ada pilihan lain di mana bahwa orang yang taat diberkati, orang yang tidak taat dikutuk atau dihukum. Orang yang taat tetap hidup dalam berkat Tuhan, yang tidak taat mati. Tidak ada pilihan tengah-tengah, taat atau tidak. Kita bisa melihat Allah begitu disiplin, Allah begitu adil. Salah satu sifat Allah yaitu adalah adil. Yang dimaksudkan adil di sini adalah Allah bertindak benar sesuai dengan kebenaran dan sesuai ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya ia rela, bahkan ia akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsipnya Allah, bukan prinsipnya manusia. Karena kebenaran manusia sifatnya relatif. Ya, saudara, kebenaran manusia, mungkin yang apa manusia pandang itu baik atau mungkin menurut dia bagus, tetapi belum tentu bagus dalam sudut pandang Allah. Oleh karena itu adalah Tuhan itu adil, artinya ia selalu berlaku benar. Tuhan berlaku benar atas prinsip kebenarannya, sesuai dengan standarnya Allah. Keadilan Tuhan itu sempurna, utuh, dan tidak bercacat celah. Sempurna, utuh, dan tidak bercacat celah. Artinya adalah semua yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan putuskan, semua yang Tuhan kerjakan berada dalam ruang lingkup koridor keadilannya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 100 ayat 7-8 berbunyi demikian, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Kita memahami bahwa Allah dengan sifatnya yang adil, dan pada saat ini kita penting bagi kita semua sebagai orang Kristen, penting setiap orang percaya harus memahami keadilan Allah dengan benar. Bukan hanya kita mengetahui bahwa Allah itu adil, tetapi kita juga harus punya pemahaman yang benar tentang keadilan Allah. Yang menjadi pertanyaannya, wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti apa atau bentuknya seperti apa dari keadilan Allah itu sendiri? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 11 ayat yang kelima. Mazmur pasal 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Hal yang pertama, wujud daripada keadilan Allah adalah mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Saya katakan sekali lagi, wujud daripada keadilan Allah, Allah mengasihi atau mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Saudara, ini kan soal Tuhan, keadilan Allah pada bagian ini dapat dipahami sebagai bentuk ketegasan dirinya. Bahwa ia disebut, ya, ketegasan dirinya terhadap segala sesuatu yang benar. Dan juga dia juga tidak kompromi dengan segala sesuatu yang disebut dosa. Saya ulangi sekali lagi bahwa Allah sangat mengasihi sesuatu kebenaran. Allah sangat mengasihi sesuatu yang baik, tetapi dia membenci hal-hal yang disebut dosa atau kefasikan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu kudus.
Sesuatu yang kudus pasti mencintai atau menyukai sesuatu yang baik, berkenan di matanya. Bukan yang bertentangan, yaitu dosa. Kita kembali lagi ke dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kita melihat di mana terdapat keadilan Allah atas mereka dalam bentuk perjanjian. Ya, saya katakan tadi bahwa ketika bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, gaya hidupnya, standar hidupnya, semuanya sesuai dengan standarnya Allah. Karena bangsa pilihan Allah. Contoh, misalnya, saya ada anak di jalanan, mungkin di pinggir jalan, ada pengemis atau anak gelandangan. Saya ambil, ikut ke rumah saya angkat dia jadi anak. Yang tadinya dia anak gelandangan, karena saya angkat jadi anak saya mandiin, saya bersihin, saya kasih makan, saya rawat, saya didik, saya ajarin yang baik, saya jadikan dia anak saya. Yang tadinya dia anak gelandangan, gembel, gak karuan hidupnya, ketika dia tinggal jadi anak saya, maka hidupnya semuanya ikuti aturan main yang ada di rumah saya. Contoh, gak boleh tidur malam-malam. Lalu jangan lupa berdoa, misalnya waktu bangun tidur, waktu mau makan, dan sebagainya. Atau juga jangan, misalnya kalau menonton ada waktunya, ada banyak aturan-aturan yang dibuat. Karena anak ini yang tadi gelandangan, gembel, tidak mengenal aturan, ketika diangkat jadi anak saya, maka hidupnya berubah. Bukan hanya hidup secara fisik, tetapi konsepnya dia, dan juga pikirannya dia, bahkan semuanya, gaya hidup, pola pikirnya berubah, menyesuaikan seperti bagaimana layaknya seorang anak yang saya angkat. Saudara ini kasihan oleh Tuhan, demikian juga dengan bangsa Israel. Ketika menjadi bangsa pilihan Allah, gaya hidup mereka seperti gaya hidupnya Allah. Artinya orang Israel dituntut memiliki standar hidup seperti Allah, yaitu hidup kudus. Itulah sebabnya ada dua pilihan yang saya katakan tadi. Mau taat atau tidak. Kalau taat diberkati, tidak taat dikutuk. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada setengah taat, setengah tidak taat, tidak. Taat atau tidak. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak? Kenapa Pak Diki? Kok Tuhan Allah pada saat itu seperti gila hormat? Atau mungkin seperti menuntut sekali? Kita harus memahami Bapak Ibu, karena bangsa Israel sudah diangkat menjadi bangsa pilihan. Bangsanya Allah, Allah sudah angkat. Ada banyak bangsa lain, tetapi Allah mau mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, sehingga gaya hidup mereka harus ikut aturan main. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat ketika mereka tidak taat, mereka mati. Mereka tidak taat, mereka melakukan dosa, mereka mati. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita melakukan dosa. Manusia pasti kecenderungan berbuat dosa. Sengaja atau tidak sengaja, ada saja yang kita lakukan. Baik dalam tindakan, baik dalam pikiran, dalam hati, itu tidak sengaja, ada saja. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kita melakukan dosa. Secara fisik, mungkin kita tidak mati. Tetapi hati-hati, kalau kita sampai terus melakukan dosa, dan terus, yang saya khawatir, secara fisik kita tidak mati, tetapi secara rohani atau relasi kita dengan Allah mulai putus. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mungkin kita merasa bahwa nggak apa-apa dosa kecil, nggak apa-apa lah dikit-dikit, sekali-sekali. Saudara jangan salah, ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Awalnya sekali-kali jadi lama-lama kebiasaan. Awalnya dosa dikit-dikit kecil-kecil, lama-lama dosanya besar. Saudara ini kasih oleh Tuhan, hati-hati, jangan sampai ketika kita berkompromi dengan dosa, kita sedikit abai dan akhirnya dosa merusak
hidup kita. Sampai akhirnya puncaknya ketika kita terus melakukan dosa itu, ketika kita melakukan hal yang sama, ketika kita melakukan dosa yang sama, akhirnya kita merasa, gak apa-apa lah. Kita merasa bahwa hati nurani kita tidak bekerja. Hati nurani kita menjadi tumpul. Kenapa? Karena kita merasa, biasalah. Tuhan Maha Pengampun. Ada banyak alasan. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tuhan Maha Adil. Jika kita melakukan kefasikan, atau jika kita gemar melakukan dosa, Dia tidak segan-segan akan menghukum. Mungkin di antara kita saat ini ada yang berkompromi dengan dosa. Kita berpikir, dosa saya kecil kok, saya berbohong, atau saya selingkuh sedikit-sedikit, atau mungkin saya korupsi kecil-kecil. Saudara kasih dari Tuhan, seperti saya katakan tadi, awalnya sedikit, atau mungkin dosa yang kita lakukan sudah jadi kebiasaan, atau mungkin juga tidak ada lagi hati nuranimu yang bertanya atau menegur, itu dosa loh, itu salah. Ketika dosa itu terus masuk dalam hidup kita, perhatikan baik-baik. Ingatlah, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Tidak bermain-main dengan dosa. Kenapa? Allah membenci kefasikan. Allah mengasihi kita jika kita hidup dalam kebenaran. Saudara ini kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu yang ingin saya kupas tentang keadilan Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita, atau Bapak Ibu melihat dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah keadilan Allah. Wujudnya yang pertama tadi adalah bagaimana Allah mengasihi kebenaran atau mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Yang kedua, Dia adil karena kenapa? Dia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang. Kita sudah baca tadi di dalam Roma 14 ayat 12. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat pelanggaran Adam, akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian manusia terkutuk, terpisah. Yang tadinya manusia hidup berdampingan, yang tadi manusia dekat sama Allah jadi terpisah. Manusia jadi pribadi yang berdosa, Allah pribadi yang kudus. Dua-duanya tidak bisa berjumpa. Manusia terlalu berdosa tidak layak menghadap Allah, Allah terlalu kudus tidak bisa, bukan tidak bisa, terlalu kudus untuk menjumpai manusia. Itulah karenanya Yesus hadir ke dunia. Yesus yang 100% Allah, Yesus yang 100% manusia, Yesus menjadi jembatan. Jembatan antara Allah dengan manusia, hubungan Allah dan manusia diperdamaikan. Yesus memperdamaikan hubungan Allah dan manusia tadi bisa jadi nyambung kembali. Oleh karena itu ketika Yesus mati, ada peristiwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Secara historis peristiwa itu terjadi, tetapi secara simbolis menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan lagi, tidak ada pemisah antara Allah dengan manusia. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita melihat karena Yesus telah mati, Yesus menjadi pendamai, Yesus menyelesaikan hubungan Allah dengan manusia, maka Yesus juga yang berhak dan layak untuk meminta pertanggungjawaban. Yesus akan meminta pertanggungjawaban dari manusia atas apa yang dia
perbuat. Saya katakan wujudnya keadilan yang kedua ini adalah dapat dilihat di mana Allah meminta pertanggungjawaban kepada semua orang. Allah tidak hanya meminta kepada orang-orang yang kaya, orang-orang miskin yang rajin gereja atau malas, semua manusia diminta untuk memberi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atau penghakiman di sini adalah mencakup semuanya selama orang itu hidup, baik hal-hal yang baik maupun yang tidak baik atau yang kita sebut dengan dosa. Saudara ini kasih Tuhan, semua orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya, ya, perbuatannya selama dia hidup. Pada penghakiman, pada pengadilan atau penghakiman tersebut, Tuhan tidak lihat kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen. Tapi yang Tuhan lihat apa yang kamu lakukan. Apakah kamu lebih banyak berbuat dosa atau kamu hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Kita melihat bahwa Allah tidak terlalu bangga kita Kristen dari lahir. Tuhan gak bangga saudara Kristen dari lahir. Tetapi Tuhan jauh lebih bangga kalau saudara selama jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang hidup benar. Bukan bicara berapa lama kita jadi orang Kristen, tetapi apakah selama kita jadi orang Kristen, kita mengisinya dengan hal-hal yang berkualitas, yaitu hidup benar. Saudara ini kan sudah Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mungkin kita sudah lama, bahkan mungkin sejak lahir kita sudah Kristen. Tetapi bagaimana kehidupan kita selama jadi Kristen? Penghakiman di dalam Alkitab kita bisa melihat seperti gadis yang bijaksana dan bodoh. Penghakiman di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana gandum dan ilalang. Penghakiman di dalam Alkitab kita bisa melihat contohnya seperti kambing dan domba dan kambing, di mana nanti ada pemisahan. Gadis yang bijaksana ketika Tuhan datang, mempelai datang, mereka masuk dalam kebahagiaan. Ketika gandum dan ilalang tumbuh panen, akan ditampih, akan dilihat mana yang gandum, mana yang ilalang. Yang gandum dipisahkan, yang ilalang dibuang ke perapian. Begitu juga dengan kambing dan domba. Saudara ini kasih oleh Tuhan, setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu Allah adalah pribadi yang adil. Dia akan menghakimi, dia akan mengadili kita semua. Oleh karena itu, menjadi evaluasi bagi kita. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Dan apa komitmen saya untuk hidup saya selanjutnya? Mungkin di antara kita yang sudah lama jadi orang Kristen. Bahkan sejak lahir sudah jadi Kristen. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang hidup benar? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman, akan ada pengadilan yang dilakukan oleh Allah, di mana Allah akan meminta kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Untuk itu marilah kita bertobat sebelum kita jauh melenceng dari Allah, sebelum kita menjauh dari Allah. Kasih Allah, tangan Allah terbuka untuk kita kembali bertobat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa Allah itu adil. Keadilan Allah seperti kita bahas hari ini, bahwa Dia membenci kefasikan, Dia mengasihi kebenaran. Allah itu adil karena bagaimana Dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu kita sama-sama mari kita berdoa. Saya akan berdoa syafaat dan Bapak Ibu semua di rumah juga ikut berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang salah satu sifat Allah, yaitu tentang keadilan. Di mana kami belajar bahwa Allah itu adil, di mana Dia mengasihi
kebenaran, dan Dia membenci kejahatan. Allah itu adil karena Dia akan menghakimi semua orang sesuai dengan apa yang dilakukan. Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini hidup kami mulai menjauh dari Tuhan, kalau kami selama ini sudah mulai atau mungkin kami berkompromi dengan dosa, Tuhan terus perbaharui hidup kami, supaya kami terus dimurnikan, hidup kami terus dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, Tuhan beri kami kemampuan. Kau berikan kami kemampuan, Roh Kudus berikan kami kemampuan tuntun hidup kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi bersama Roh Kudus kami akan dimampukan untuk melakukan firman ini setiap hari. Dan juga Tuhan mengurapi kami semua, supaya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, di mana saat ini kami akan berdoa sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan senantiasa menjaga hidup kami, dan kami berdoa menyerahkan beberapa pokok doa. Pertama, untuk pembelian tanah gereja. Kami berdoa Tuhan kiranya senantiasa campur tangan dalam proses pembelian, di mana kami mengucap syukur dalam validasi dokumen, kami mengucap syukur dalam masalah izin bangunan untuk tempat ibadah. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa untuk proses kelengkapan dokumen. Kami berdoa juga untuk proses pembelian jual beli. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat kepada setiap pihak, baik Pak Domu yang mewakili Gereja Bethesda maupun juga pihak penjual. Kami berdoa Tuhan semua transaksi dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa campur tangan dalam proses kelengkapan dokumen dan juga proses jual beli. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan, Tuhan juga campur tangan untuk semua yang ada, dan juga proses pelunasan janji iman, di mana kami tahu Tuhan pembelian tanah ini membutuhkan biaya yang besar, tetapi kami percaya proyek ini adalah proyek Tuhan, dan kami percaya Tuhan senantiasa akan bekerja mencukupkan semua yang kami butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini. Kami bersyukur di mana saat ini keadaan sudah semakin lebih baik, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami tidak abai, untuk kami tidak cuek, tetapi kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, Engkau mampukan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa tetap menjalani hidup sesuai dengan anjuran pemerintah demi kebaikan dan kesehatan kami semua. Berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Berdoa untuk Ibu Gembala kami, Bu Nomi, yang dalam proses pemulihan. Berdoa juga untuk beberapa jemaat yang masih dalam proses pemulihan, dan juga Bu Atri dalam proses pemulihan setelah melahirkan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Kami berdoa juga Tuhan senantiasa Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang kesulitan dalam keuangan. Tuhan mencukupkan semuanya yang mereka butuhkan. Jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik yang daripada-Mu. Jemaatmu yang sedang anak-anak muda yang memikirkan masa depan, Tuhan kiranya berikan masa depan yang terbaik, dan juga berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk yang sedang sekolah atau sedang kuliah, Tuhan memberkati dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam hidup kami di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami berada. Tangan Tuhan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua yang diberkati Tuhan dengan punya ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Layak
sembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan besar Allahku Tuhan. Besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.